Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Truandari dengan NPI 146240023. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil dari program saya dan juga dengan sedikit penjelasan yang saya berikan. Langsung saja untuk menyimak videonya, langsung bisa di menit ke selanjutnya. Ini kita adalah nomor pertama. Yang pertama kita mau menginputkan input nilai akhir. Lalu di sini kita masukkan n plus in input ini masukkan nilai akhir, masukkan nilai akhir. Nah, ke bawahnya di sini bagian ini bagian pertama. Bagian pertama itu dari segitiga angka dari bawah gitu ke atas dengan bintang. Dari dengan bintang di kiri. Terus langsung yang kedua, kita di sini menemuin for in range n dikurangin 1 1,1 ini. Terus di sini bintangnya kalian ini dan di sini ada angka sama dengan join strj for j in range min i tidak negatif 1. Nih. Lalu di bawahnya kita isi print f bintang yang kurung. Jadi sini pakai ini ya guys, bintang tutup lagi kurung angka ini sini. Nah, langsung di bawahnya kita ini bikin garis pemisah. Garis
kita print. Lalu di bawahnya kita bagian kedua, ini bagian yang kedua ya. Bagian keduanya yaitu jadi bagian kedua itu angka di kiri dan bintang dari kanan ke kiri. Jadi kalau yang bagian pertama kan segitiga, angka dari bawah ke atas dengan bintang di kiri. Kalau yang bagian kedua angkanya itu di kiri dan bintang dari kanan ke kirinya gitu. Jadi ada bedanya. Lalu yang ini masuk for i in rangnya mau dalam kurang n. Jadi di sini angka sama dengan ini join, jadi enggak hampir sama yang kayak gini, masih mirip-mirip gitu. Str for j in dan gede n i min 1. Ini bintang S 1 D terus ini, jadi ini kasih bintang lagi n plus i dikurang min 1 dalam kurung print f ini jadi ini gini, angka bintang terus lalu di ini sudah selesai. Langsung kita run dulu terlebih dahulu. Kita save. Maaf tadi ada kesalahan, masih dibenerin. Jadi yang benar adalah seperti ini. Jadi ada kesalahan di sebagian sininya dan bagian ininya kurang kesini. Langsung kita run ya. Saat saya run, nanti masukkan nilai akhir. Di sini saya akan memasukkan nilai akhir 6 seperti yang ada di contoh soalnya, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi penjelasan ini kenapa bisa gini, karena ini dimulainya kan nilai akhirnya kan 6. Jadi ini 1 bakalan 1 urut 1 bintang 1 2 bintang, jadi pada urutannya gini. Hasilnya maka seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari nomor yang nomor pertama ini ya. Input nilai akhir. Pertama kan kita memasukkan input nilai akhir ini. Jadi ini n sama dengan input masukkan nilai akhir. Maksudnya itu program meminta input dari pengguna nilai n yang digunakan untuk menentukan ukuran pola yang akan dicetak. Lalu yang bagian pertama ini, bagian pertama segitiga, angka dari bawah ke atas dengan bintang di kiri, itu tuh pada setiap iterasinya
akan dibentuk pola yang terdiri dari bintang di kiri dan angka di kanan. Jadi itu membuat bintangnya seperti itu. Lalu fungsi join. Nah, fungsi join ini, maksud dari fungsi join itu digunakan untuk menggabungkan angka-angka tersebut menjadi string, menjadi stringnya. Jadi join string for G in rank gitu, seperti itu. Nah, baris pemisah itu tuh baris kosong dicetak sebagai pemisah antara dua bagian polanya. Yang bagian kedua ini yang angka di kiri dan bintang dari kanan ke kiri itu ilustrasinya berarti I akan dimulai, berarti ini I akan dimulai dari 0 hingga n-1. Nah, yang membuat angka angka itu sebuah string yang berisi angka yang dimulai dari n sampai n1 hingga min1 itu dicetak menurun. Membuat bintangnya ya seperti ini. Bintang adalah string yang berisi bintang. Bintang ini yang berisi bintang sebanyak n kurang I kurang 1. Nah, jumlah bintangnya itu berkurang dengan seiring dengan iterasinya. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya akan menuliskan yang nomor 2, yang 2A terlebih dahulu. Jadi sebelum itu kita mengetik def in information lalu 2. Nah, sini langsung kita masukkan total expansionnya kita sum bilangnya 1. Jadi di sini pilihannya aku kasih cuma 1 sampai 21 aja, dikasih segitu langsung. Jadi ininya itu kayak 1 ditambah 2 kita jalanin 1 ditambah 2 lalu ditambah berapa tambah 20 sampai dengan 210 tuh. Kita total dengan sum numbers. Kita di bawahnya kita return total expected-nya ya dikurangin total aktual. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan nanti kodenya seperti itu. Sini ada contoh X dengan angka. Misalnya di sini saya akan menghilangkan angka 12 ya. 12 hilang.
Nah, nanti kita isi datanya. Nanti tulisnya seperti ini. 1 kita urutkan, 2, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Karena kan yang saya hilangin kan 12, berarti kita langsung skip ke 13, 13, 14, 15, 17, 16 dulu, 16, 17, 18, 19, 20, langsung kita tutup ini. Nah, di sini missingnya kita tulis missing terlebih dahulu. Missing sama dengan find underscore missing yang number data. So kita print ini angka yang hilang adalah ini seperti ini. Jadi tulisnya kita di sini ya. Tulisnya langsung pas saat di kodenya gini. Saya taruh. Kita save lagi. Jadi ini dia udah tipe di sininya. Ke ganti 20 kan. Langsung kita run, di run. Nah, angka yang hilang adalah 12. Seperti yang di sini. Ya benar. Seperti itu. Jadi apa missing kita sebelum ini dari pengertian dari missing itu pun jadi penelitian dari missing itu sendiri itu seperti gini. Missing adalah kayak data yang hilang dari ininya, angka yang hilang dari datanya. Jadi kayak misalnya di 12 ini kan 1 sampai 20, tapi di sini ya kan saya menghilangkan angka 12-nya. Jadi ini bisa disebut dengan missingnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Jadi fungsi missing number di sini itu untuk menghitung total angka yang diharapkan. Seperti yang ini ya, 1 ditambah 2 ditambah berapa ditambah 20 sama dengan 220 itu. Nah, rang 1,21 ini juga tuh menghasilkan sebuah rentang angka dari 1 hingga angka 20 seperti itu. Dan fungsi untuk sum rank ini, sum rank yang semua sum rank ini itu menghitung jumlah total dari angka-angka tersebut. Angka dari total angka tersebut yaitu seperti yang ini ya, yang lalu menghitung apa total angka yang sebelumnya, yang menghitung total angka yang sebenarnya atau di dalam list itu menggunakan yang total aktual ini, total aktual sum numbers ini. Jadi sum numbers itu yang sum numbers ini itu menghitung jumlah dari semua angka yang ada di dalam list number. Dalam kasus ini tuh list data berisi angka-angka dari 1 hingga 20 yang seperti ditulis seperti ini, 1 hingga 20.
kecuali angka 12, karena ditulisnya ini yang angka hilang itu yang mau dihilangkan, angka yang mau dihilangkan itu angka 12. Jadi sehingga jumlahnya akan lebih sedikit, kecil dari 210 ini. Nah, lalu menghitung dan mengembalikan angka yang hilang itu menggunakan return total expense ini dikurangi total aktual. Jadi selisih antara total expense dan total aktual itu adalah angka yang hilang dari leads. Lalu contoh penggunaan fungsinya yang ini itu tuh misalnya dari data. Nah, data ini adalah leads lisan angka yang berisi dari 1 hingga angka 20 kecuali angka 12 ini. Karena memang yang mau dihilangkan adalah angka 12-nya. Dan fungsi dari missing sama dengan find missing number data itu untuk dipanggil untuk mencari angka yang hilangnya. Dan hasilnya adalah yang hilang adalah angka 12 yang hilang dari lisannya tersebut. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan ini maksud dari scene itu seperti apa. Jadi maksud dari scene atau sama dengan set ini itu tuh sebuah set. Scene adalah sebuah set yang digunakan untuk menyimpan angka yang sudah ditemukan sebelumnya dalam list. Jadi seperti ini angkanya yang sudah ditemukan di dalam listnya. Karena set yang dipilih, karena operasi pencarian itu in, ini for pencariannya in dalam set lebih ini, kenapa di pilih operasi pencarian itu in, karena itu dalam set itu lebih efisien daripada leads-nya. Nah, dengan waktu pencarian rata-rata itu dalam kurun 0. Lalu ini kita tuh menggunakan ini for num in numbers itu adalah loop-nya. Loop untuk mengecek angka dalam list-nya. Jadi kita menggunakan ininya. Lalu kita mengecek mengecek apakah angka sudah ada dalam set itu tuh dengan menggunakan ini if num in scene ini. Return num. Jadi kita menggunakan ini untuk mengecek apakah angka ini sudah ada apa belum di dalam lisannya. Dan ini contoh yang saya lingkarin ini itu adalah fungsinya. Fungsi dari data yang akan ditulisnya nanti buat dirunkan, buat dijalankannya. Jadi seperti itu.
Jadi di sini kita akan menambahkan datanya. Ini contoh misal 2, 4, 3, 6, 7, 6, 8 aja ya, 8, 4, 9, 5. Kita tutup. Lalu kita semicolon underscore guys. Lalu print ini. Sebelum itu di sini saya akan mengasih penjelasannya sedikit terlebih dahulu. Nah, maksudnya dari apa? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dari ini semuanya. Nah, di sini adalah depth. Yang pertama adalah depth in second largest. Nah, ini first dan second ini diinisiasi dengan nilai negatif tak terhingga, yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap angka dalam list itu akan lebih besar daripada nilai ini di awalnya. Jadi ini untuk kegunaannya, untuk memastikan nilai kegunaannya di awal itu lebih besar, seperti itu. Terus kita ada loop terus di sini tuh ada loop yang untuk memproses setiap angka, yaitu di for num in numbers ini. Nah, fungsinya itu akan mengiterasi setiap angka dalam loop yang ada di dalam numbers itu. Lalu yang ketiga itu ada menentukan angka terbesar pertama dan kedua, yaitu if num first, if second, dan first, seperti itu. Nah, jika num itu lebih besar dari first, maka angka pertama first itu akan dipindahkan ke angka yang lebih besar kedua, yaitu second, dan angka saat ini menjadi yang angka terbesar pertama, menjadi first. Jadi first sama dengan num. Nah, jika angka saat ini lebih kecil dari second, lebih kecil dari angka besar pertama, tetapi lebih besar dari angka terbesar kedua, maka angka ini itu sangat menjadi angka terbesar bagi angka kedua. Nah, yang keempat adalah mengembalikan angka terbesar kedua, yaitu di return second ini. Nah, fungsinya ini itu akan mengembalikan angka terbesar kedua yang ditemukan selama literasi tersebut. Dan ini adalah contoh penggunaannya. Lalu saat di run, ini kan penentuan angka terbesar kedua. Jadi sesuai data, saya telah mengisinya nomor angka 2, 4, 3, 6, 8, 4,
9 dan 5. Dan jika dirun, pasti seharusnya yang muncul adalah di angka 8 ini, karena sesuai dengan perintah, yaitu angka terbesar kedua adalah yang nomor 8, angka 8 ini. Coba saya run. Nah, yang keluar adalah angka terbesar 8. Jadi sesuai dengan data yang dimasukkan tadi. Angka yang adalah angka 8. Jadi di sini saya akan masukkan angkanya sesuai dengan contoh misal yang ada di PDF yang telah Bapak kirimkan, yaitu 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1. Lalu di sini saya akan menuliskan hasil underscore output sama dengan pecah angka for item in hasil score out print. Jadi di sini saya sebelum menjelaskan sebelum untuk merun hasil dari ini, saya akan menjelaskan tentang semuanya ini, mulai dari def pecah angka ini. Def angka
angka underscore string ini juga sendiri, ini tuh fungsinya untuk mengubah angka menjadi string agar setiap digitnya itu dapat diakses secara individu. Dan untuk menghitung panjang stringnya ini, menyimpan jumlah digit menyimpan jumlah menyimpan jumlah angka digitnya dalam angka tersebut. Itu tuh digunakan untuk menghitung nilai posisi pada setiap digitnya dan langsung itu hasilnya. Nah, hasil di sini itu adalah hasil list yang akan menyimpan hasil pecahan angka, maksudnya itu nilai digit di dalam posisi tertentu. Lalu untuk ini itu untuk loopnya. Nah, loopnya itu berjalan di setiap digit dalam angka dari kiri ke kanan. Misalnya digit in rank ini itu mengambil digit dari angka yang sudah dikonversi menjadi string dan mengubahnya menjadi integer itu. Dan yang ini, jika yang ini if digit tanda seru ini sama dengan 0, itu tuh jika digitnya bukan 0, maka digit tersebut itu dikaitkan dengan faktor posisi yang sesuai dengan 10 pangkat posisi digit. Jadi maksudnya itu dari 10 pangkat posisi digitnya. Dan maksud dari nilai digit ini itu adalah untuk menghitung nilai posisi digit tersebut. Sebagai contoh itu untuk digit pertama, yang terkiri ini kan posisinya adalah 10 bintang per n. Nah, untuk digit yang kedua itu tuh nanti 10 pangkat n per kurang 1. Nah, yang ini maksud dari hasil append nilai ini itu menambahkan nilai yang telah dihitung ke dalam list yang ke hasil. Lalu ini return hasil ini untuk mengambil hasil, untuk mengembalikan list hasil yang berisi nilai-nilai digit yang sudah diposisikan sesuai dengan tempatnya. Nah, ini juga pengertiannya, contoh penggunaannya itu sangat banyak, guys. Jika angka yang diberikan ini 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1. Langkah-langkahnya yang perhitungan yang terjadi dalam loop itu kayak untuk angka digit pertama. Nah, posisi pertama itu juta. Jadi 10 jadi 1 dikali 10 pangkat dibagi 6. Jadi itu hasilnya itu 1 juta. Seperti coba ya, saya ini dirunkan menjadi seperti apa. Nah, sebentar. Nah, ini kesalahannya di sini. Maaf, sebentar. Nah, untuk hasilnya saat dirunkan seperti ini. Jadi di 1 ini maka munculnya itu 1 juta hasilnya. Sedangkan yang 2 di angka kedua ini, maka nanti munculnya adalah 200.000 rupiah. 200.000. Jadi di sini tuh ngitungnya tuh dari angka juta, 100.000, ribuan ribu, terus 1000, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi hitungnya dari tersebut kayak tersebut, seperti itu.
Sebelum saya temukan untuk hasil dari program yang saya bikin ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi input datanya ini yang pertama. Dan ini yang pertama tuh meminta input dari pengguna. Jadi di sini semuanya adalah inputan. Nah, ini maksudnya itu program meminta pengguna untuk memasukkan dua set data yang dipisahkan. Dua set, jadi data satu, data 2. Data 1, data 2. Yang dipisahkan oleh koma. Pakai koma ini ya. Misalnya, jika pengguna memasukkan angka 123 untuk data, misalnya itu masukkan angka 1, 2, 3, dan 4 itu pakai koma, dan data 1 yang untuk data 1 dan yang data 2 itu 3,4, 5, 6 gitu. Nah, data 2 maka input itu akan diubah menjadi menggunakan set yang split ini untuk memisahkan berdasarkan koma dan kemudian dikonversi menjadi set yang ini ya, untuk menghapus duplikasi. Lalu yang kedua adalah mengambil data. Nah, mengambil data ini tuh fungsinya untuk dua set yang dimasukkan oleh pengguna data 1 dan data 2. Nah, variabel data 1 dan data 2 itu tuh diinisialisasi sebagai set kosong untuk menampung data yang dimasukkan oleh pengguna melalui fungsi input data ini. Dan loop programnya ada ini, mulai dari while true sampai di sini. Nah, loop program sendiri ini akan terus berjalan dalam loop while true sampai pengguna memilih untuk keluar di yang terakhir ini. Nah, di sini ada menu pilihan. Menu pilihan akan menampilkan 6 opsi sesuai yang seperti ini, mulai dari 1 sampai 6. Nah, menu yang pertama yaitu menu yang memasukkan data. Nanti di sini tuh meminta pengguna untuk memasukkan dua set data dan menyimpannya dalam data 1 dan data 2. Dan maksud dari union dan maksud dari union data tersendiri itu tuh menghitung union, maksudnya itu gabungan dari dua set dengan menggunakan data 1 dan data set 2. Dan interaction data ini itu untuk menghitung interaction atau maksudnya irisan dari dua set dengan menggunakan data interaction data 2 ini. Lalu yang ada pilihan yang ketiga yaitu pilihan hasil interaction-nya. Pilihan keempat ya. Hasil pilihan keempat, hasil difference-nya yaitu itu untuk menghitung, ini tuh fungsinya untuk menghitung antara data 1 dan data 2 dengan menggunakan data difference ini. Dan untuk yang pilihan kelima, complete data, itu tuh menghitung complete dari data 1 dari data 2 terhadap data 1 dengan data 2 difference data 1. Dan yang terakhir ini ada yang keenam yaitu program keluar. Jadi maksudnya keluar dari program untuk mengakhiri program tersebut. Nah, pilihan pengguna ini berdasarkan pilihan yang dimasukkan pengguna. Program itu akan menjalankan operasi yang sesuai, misalnya union, instruction, difference, complete. Nah, itu tuh ya seperti itu. Dan jika pilihan yang tidak valid, itu pengguna akan diminta untuk mencoba lagi sampai hasilnya itu benar-benar valid yang sesuai
masukkan ke dalam programnya. Dan misalnya, dan ini pilih yang exit program. Jika pengguna itu memilih nomor 6, maka program akan keluar dari loop dan akan berhenti. Dan ini saat dirunkan seperti ini. Sebentar. Ternyata kurang titik 2 ya, kelupaan. Jadi saat dirun seperti ini. Nah, coba ini saya masukkan data. Misalnya data yang pertama itu, misalnya data yang pertama ini ya. Misalnya data yang pertama itu 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang data kedua kita isi dengan 3. Jangan lupa pakai komanya ya. 3, 4, 5, 6. Nah, terus jika sudah, kita akan pilih yang kedua. Nah, hasil unionnya nanti keluarnya akan seperti ini. Dan jika yang pilihan ketiga, hasil interaksinya seperti ini. Dan yang keempat, datanya gini, keluar dan lalu yang kelima ini. Dan yang terakhir keenam akan keluar dari program. Seperti itu. Sekian video penjelasan atau video demo dari saya. Apabila masih ada kurangnya atau masih ada salahnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.